Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pada kegiatan hari ini saya akan mencoba berbagi pemahaman mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Berdirinya saya di sini bukan semata-mata saya yang paling sudah lebih tahu atau bagaimana, tetapi hanya sedikit berbagi apa yang saya dapatkan selama menempuh pendidikan guru. Yang pertama, budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah serangkaian kegiatan kita untuk mendisiplinkan murid, tetapi tidak menghukum. Artinya, sebagai perilaku ketika anak ada kesalahan, tapi kita itu menghukumnya tidak dengan ancaman gitu. Jadi ada cara-cara tertentu dalam menyikapi anak-anak seperti itu. Nah, konsep inti dari budaya positif ini sendiri ada 7 hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Dimana setiap item ini merupakan bagian dari budaya positif. Nah, yang pertama, paradigma perubahan belajar. Belajar zaman dulu itu guru sebagai pusat pembelajaran, di mana pembelajaran itu seluruhnya guru yang mengatur, guru yang memberikan materi sehingga kegiatan belajar menjadi monoton. Dan yang kedua, murid cenderung lebih pasif karena cuma ngedengerin ceramah dari guru, sehingga pasti pada saat kegiatan pembelajaran zaman dulu itu ya banyak anak yang tidak memperhatikan. Kemudian jika kita konteks dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran saat ini, di mana pembelajaran ini itu mengedepankan ekspresi murid. Jadi ketika dalam belajar, bagaimana murid itu fokus dan bahagia dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran, nggak lagi guru yang banyak ngomong di kelas. Kemudian disiplin positif. Ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan atau ancaman. Dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara murid dengan guru, kemudian itu di sekolah dan juga dengan orang tua di rumah. Kemudian nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu sebetulnya banyak ya. Salah satunya adalah seperti yang digaungkan sekarang ini, ada yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana di dalam nilai tersebut ada yang namanya mandiri, kemudian juga inovatif, kemudian juga berwawasan global, dan beriman dan bertakwa. Itu ada profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi sebetulnya nilai-nilai juga masih banyak. Ada kesopanan, kemudian juga ada keselamatan. Contoh untuk nilai kebajikan itu sendiri adalah yang membudaya. Kayak kita, tujuan pertama pakai helm buat apa? Nah, kita pakai helm tujuannya buat apa sih? Apakah takut sama polisi? Atau takut make up luntur? Iya, gitu. Lebih ke situ. Lebih ke situ. Enggak ya. Jadi kita memakai helm itu sebagai pengalaman dari nilai keselamatan. Jadi kita pakai helm bukan semata-mata karena terlindung dari panas, tetapi juga untuk keselamatan kita sendiri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa 5 kebutuhan dasar manusia ini sangat penting, utamanya dalam di sekolah ya. Yang pertama itu adalah kesini dulu, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini biasanya untuk anak yang kurang kasih sayang biasanya mempengaruhi perilakunya di sekolah, cari perhatian dan segala macam. Ini di sini. Kemudian yang kedua, kebebasan. Anak di sekolah itu pasti pengen bebas di kelasnya. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita lagi ngejelasin, ada aja yang main-main. Nah, karena dia sejatinya pengen kebebasan. Yang kedua, pasti banyak main. Untuk tingkat SD, tingkat kita pasti anak main, karena memang di dalam SD itu adalah dunianya bermain. Tapi bagaimana kita memanage kesenangan ini menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna.
Kemudian yang keempat, penguasaan. Misalnya kayak kemarin si Iman gitu ya. Iman ketika di sekolah mungkin belajarnya dia kurang seneng di yang lain, tapi giliran yang nyanyi dia seneng. Nah, sejatinya kita itu butuh pengakuan. Makanya ketika dalam pembelajaran nggak ada salahnya kita si Iman itu kita kasih kesempatan buat tampil, buat nyanyi kayak gitu. Jadi sehingga dia merasa diakui kemampuannya dalam bidang nyanyi. Yang keempat adalah bertahan hidup. Nah, ini semua berkaitan dengan kita mendapatkan ini, otomatis kebutuhan dasar kita itu akan terpenuhi untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu. Nah, kemudian posisi guru ya sebagai kontrol. Nah, di sini yang terkadang kita banyak kontroversi ya. Posisi guru itu yang pertama, kita apakah sebagai penghukum ya. Ini apa penghukumnya? Nah, ya penghukum benar memang ya. Karena apa? Kadang-kadang kita suka bilang begini, kamu sih gitu ya. Nggak ngerjain PR, lari gitu. Kadang-kadang hukuman yang kita kasih itu nggak sesuai sama konteksnya gitu. Nggak masuk ke kelas, tiba-tiba suruh lari gitu. Makanya hukumannya kadang-kadang nggak efektif. Jadi kalau anak yang malas belajar, mendingan nggak ngerjain tugas aja, mendingan lari aja di lapangan gitu kan. Nah ini, hukum ini bersifatnya satu arah ya, cuman dari kita aja sepihak. Kemudian membuat merasa bersalah. Ini yang kadang-kadang ya kita juga sebagai guru tidak dipungkiri bahwa kita juga pernah yang membuat anak itu merasa bersalah. Contoh, kamu sih, nanti ibu bagaimana gitu, nanti bapak bagaimana. Nah di sini nih yang kadang kita juga masih suka kita. Kemudian teman. Ada juga guru yang humble gitu ya. Yang humble, kenapa sih ketika dia ada masalah guru ngedeketin, ngajak ngobrol berdua gitu secara persuasif. Nah ini sebagai teman. Cuman ini juga bisa berlaku tidak efektif karena terlalu dekat, jadi menganggap bukan sebagai guru tapi sebagai teman, malah jadi nggak efektif. Kemudian pemantau itu adalah cuman kita mantau aja gitu, bagaimana kelakuannya dia segala macam itu kita menggunakan. Dan yang lebih baik posisi kontrol itu kita adanya di sini, di manajer. Jadi setiap ada perilaku yang menyimpang dari murid, ini kita arahkan bagaimana caranya supaya anak itu ketika melakukan kesalahan, dia itu bisa mengakui kesalahannya dan secara sadar mau memperbaikinya. Jadi tidak ada terpaksaan. Nah, kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah seperti bukan peraturan ya. Kalau peraturan kan sifatnya memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas itu didorong dari dalam diri. Misalnya datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu ini masih berupa peraturan. Tetapi bagaimana supaya kita ubah menjadi keyakinan kelas, supaya mereka benar-benar tertanam yakin dan tidak akan melanggar ini. Contohnya kalimat ini bisa kita ganti menjadi kalimat positif dengan cara saya malu datang terlambat. Jadi ini yang kita tanamkan. Jadi bukan tepat waktunya, tetapi mengupayakan supaya anak itu tertanam, saya malu nih kalau datang terlambat. Yang kedua, selalu ceria di dalam kelas. Nah, keyakinan di dalam kelas yang perlu kita bangun adalah misalnya ya, seperti ini. Ketika di kelas kadang-kadang anak dengan berbagai macam masalahnya di rumah kadang-kadang dibawa ke sekolah. Itu ada yang cemberut, ya ada yang kadang-kadang suka bete. Nah, bagaimana caranya ketika mereka di kelas selalu ceria. Dan yang ketiga adalah tidak membuat gaduh. Nah, ini juga bisa kita tanamkan di anak. Terus kemudian izin ketika tidak dapat hadir. Kadang-kadang kita suka mendapati bahwa anak itu sakit tapi nggak ada kabar. Sampai 2 hari, 3 hari itu sering tuh. Bahkan sampai seminggu. Setelah ditanya dan dikunjungi baru ternyata anak itu sakit. Nah, ini kita biasakan keyakinan ini supaya anak-anak itu terbiasa di dalam komunikasi dengan guru. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah penyelesaian masalah bagi anak-anak yang bermasalah. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ketika anak-anak melakukan kesalahan,
Yang pertama kita lakukan adalah ini, kita menstabilkan identitasnya dulu. Contoh, ketika anak nggak sengaja menjatuhkan pas bunga meja guru, pecah gitu. Kemudian yang kita lakukan jangan langsung marah, tetapi kita tanya dulu apa yang kamu lakukan. Kemudian di sini dalam menstabilkan ini, menstabilkan identitas ini, kita nanya dulu tuh, apa yang kamu lakukan sampai seperti ini. Nah, kira-kira kamu tahu nggak kesalahan kamu itu apa? Terus bagaimana cara kamu memperbaikinya? Ini kita stabilkan dulu di sini. Kemudian kita juga bilang, melakukan kesalahan itu nggak jadi masalah. Memang setiap orang pasti melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu pun jangan diulangi. Nah, ini kita namanya menstabilkan. Artinya ngeredam dia dulu, menjaga wibawanya dia dulu. Anak itu kan perlu dihargai gitu ya. Jadi kita stabilkan di sini. Yang kedua, tindakan yang salah. Yang tadi itu ya, kita validasi itu tindakannya bahwa apa yang dilakukan itu memang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas tadi salah satunya adalah apakah kamu masih ingat keyakinan kelas tadi? Contohnya tidak membuat gaduh di kelas. Ini salah satu contoh dari masalah tadi. Jadi sebagai guru ini kita harus ketika ada anak bermasalah harus seperti ini. Kita harus melaksanakan segitiga restitusi. Sehingga ketika ada anak melakukan kesalahan, dia tidak merasa diancam, tidak merasa tertekan. Sehingga solusinya pun ketika melakukan segitiga ini bukan dari kita, tetapi kita tanyain kesalahannya mereka apa. Terus kita tanyain juga kira-kira mereka mau melakukan perbaikan seperti apa gitu. Jadi bukan dari kita solusinya, tapi dari dia. Kenapa seperti itu? Karena ketika anak solusinya dari dia, nanti dia yang akan melaksanakan dibanding dari kita. Namanya ke guru gitu ya, pasti mereka akan ada suatu keterpaksaan. Baik, Bapak Ibu, mungkin dari penjelasan saya tadi apakah ada tanggapan atau pernah mengalami kasus-kasus seperti apa di kelas? Siapa pernah? Ya, Ibu bagaimana? Ada siswa. Ya. Siswanya hiper ya. Terus dia pernah melempar kaca atau mecahin kaca gitu. Nah, gimana tuh Pak menurut Bapak? Ya, memecahkan kaca berarti merusak sarana prasarana sekolah ya. Iya, betul. Hal yang pertama tentunya kita sebagai guru harus mengatur emosi dulu ya. Kesal pasti gitu ya. Emosi diri kita berarti ya. Ya. Yang kedua kita stabilkan anak dulu. Kan yang namanya anak kecil pasti ketika membuat kesalahan pasti dia langsung nangis, ekspresinya biasa seperti itu. Nah, kita deketin dia dulu, kemudian kita tanya dulu. Misalnya namanya anggaplah Pak Is misalnya gitu ya. Pak Is, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Kita tanya dulu, kita dengerin dulu jawaban dari dia. Kemudian yang namanya membuat kesalahan samalah seperti itu ya. Itu memang wajar dilakukan oleh seorang manusia. Tetapi kita juga harus melihat ketika kesalahan yang kita perbuat ini merugikan orang lain atau tidak. Jadi biar dia berpikir dulu. Kemudian kita tanyakan, kita validasi tindakan yang salah. Maksudnya seperti ini. Ketika kacanya pecah, lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Biarkan dia juga yang berpikir seperti itu. Nah, ketika kita mendapatkan jawabannya, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Kamu masih ingat ke keyakinan kelas yang kita buat? Nah, seperti itu mungkin nantinya bisa membantu dalam mendisiplinkan anak. Seperti itu, Ibu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga Ibu. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan Bapak Ibu guru umumnya. Mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan dan menjadikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita pada hari ini dan sebelum kegiatan belajar kita laksanakan di hari-hari selanjutnya, sekarang Bapak ingin ya kedepannya selama kurang lebih 1 tahun
belajar dengan Bapak, yang Bapak inginkan adalah kalian belajarnya itu senang, atau pada saat kegiatan belajar yang Bapak inginkan nih ya, kalian itu hadir sepenuhnya di kelas. Apa yang dikatakan hadir sepenuhnya dalam kelas? Yang pertama, jiwa raganya hadir. Nih, fisikalinya hadir di kelas. Selain raganya hadir, pikirannya juga hadir di kelas. Jangan sampai raganya di sini, pikirannya di rumah, atau pikirannya lagi main-main. Contoh, sekarang hari Senin, pakaian kalian hari Senin putih, kasih merah, ini contoh pakaian. Maka salah satu hal yang kita yakini adalah saya malu ketika berpakaian tidak sesuai. Jangan sampai hari Senin dari seragam ini pakainya pakai olahraga sendirian berbeda, malu nggak? Nah, jadi yang pertama itu ya, saya malu ketika pakaian saya tidak sesuai dengan. Itu keyakinan pertama. Keyakinan kedua, terima kasih. Apa kira-kira yang membuat kalian nyaman? Apa kira-kira? Sekiranya kalian nyaman di kampus. Bersih. Nah, bagus tuh. Berarti apa? Kalimatnya bagaimana tuh? Saya nyaman ketika kelas bersih. Ya. Emang kan tidak sekarang? Enak gak? Enak gak nih bersih begini? Enak ya? Nah, itulah salah satu keyakinan. Jadi kita berkeyakinan bahwa kalau kelas bersih itu ternyata nyaman, kita tempatin. Nah, maka kalau ketika ada yang kotor, harus terbiasa. Wah, kotor nih. Ya, jelas. Nah, sekarang Bapak minta kalian menuliskan. Kira-kira kalian itu di kelas maunya seperti apa? Tulis di sini. Boleh pensil, boleh pulpen. Ini gambar apa? Kalian sedang menulis apa? Keyakinan. Kalian sedang menulis keyakinan. Kalau digabungkan namanya ini adalah pohon keyakinan kelas. Nah, kalau yang udah nanti kalian tempelkan nih, ya. Tempelkan di sini. Ya, silakan ambil, tempelkan. Kalian sudah menuliskan apa yang menjadi keinginan kalian di kelas. Nah, berarti nanti kita akan sepakati dulu ya, setuju atau enggak kaliannya, setuju atau enggak. Nanti ketika setuju, misalnya, oh semuanya disetujui, bagus ya. Berarti itu kan dari dalam diri kalian sendiri, dan nanti kita buktikan bahwa kita itu bisa meyakini kelas itu dengan baik. Akan Bapak baca dulu dari sini dulu ya. Iman.
Saya nyaman karena kelas yang bersih. Artinya mungkin maksudnya saya akan belajar nyaman kalau kelasnya bersih. Itu bukan Man? Ya. Setuju nggak nih? Oke, berarti ini kita sepakati. Berarti ini jadi keyakinan kita, ya. Berarti kelas harus selalu iya, ideal. Saya nyaman kalau teman-teman damai. Artinya nggak ada yang ribut nih berarti ya, maksudnya ya. Nah, setuju nggak? Setuju. Berarti nggak ada yang ribut dalam kelas ya. Ya, bisa diyakini ini? Bisa. Alhamdulillah kalau begitu ya. Rapat. Saya ingin tempat ini bersih. Sampah harus membuang sampah pada tempatnya. Sampah dan Lisa sama. Mutia bersih, tidak berisik. Nah, tidak berisik apakah setuju? Nah, berarti di kelas jangan berisik kalau lagi belajar. Kalau lagi istirahat memang enggak ya. Tambahan dari Bapak ya. Tolong ketika tidak masuk sekolah berkabar. Ya, biar itu. Sampai sini bisa dimengerti keyakinan kalian? Mungkin besok Bapak berikan rinciannya ya, kesepakatan apa yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati. Nanti akan coba ya, mungkin nanti akan Bapak tempel gitu di sini atau dibuatkan banner, bisa aja sih ya. Keyakinan kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak dan Ibu di rumah. Kedatangan Bapak dan Ibu di rumah di sini adalah yang pertama, saya ingin silaturahmi. Yang pertama. Yang kedua, saya juga meminta Bapak dan Ibu untuk bekerja sama dengan sekolah tentang kegiatan yang ada di kelas 6 khususnya. Jadi mohon apabila ada kegiatan di kelas 6, kami mohon dukungannya supaya kegiatan belajar ini berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan semuanya dari kita untuk kita. Nah, Bapak Ibu, yang hal utama ingin saya sampaikan adalah kemarin anak di awal masuk itu membuat sebuah keyakinan kelas, di mana salah satu keyakinannya itu adalah yang pertama, mereka berkeyakinan saya malu ketika datang terlambat. Yang kedua, keyakinan mereka adalah saya merasa nyaman jika kelas bersih dan rapi. Dan yang ketiga, saya akan bersedia dan senang hati ketika mendapat tugas dari sekolah. Jadi nanti Bapak dan Ibu mohon ketika di rumah tanya anaknya hari ini belajar apa di rumah, seperti itu. Jadi kenapa ini saya lakukan? Karena kegiatan ini sebagai pembiasaan yang positif bagi siswa-siswa yang ada di kelas, gitu Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya. Yang namanya pembiasaan itu kan tidak hanya dilakukan di rumah saja atau di sekolah saja, tetapi antara sekolah dan di rumah itu harus berkaitan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Berarti anak saya di kelas harus melakukan keyakinan kelas yang sedang mereka buat. Ya, betul Ibu. Jadi anak Bapak dan Ibu setelah mereka membuat keyakinan kelas itu memang harus dilaksanakan. Nah, tugas Bapak dan Ibu itu hanya mendukung anak saja ya, menanyakan anak, dan misalnya di rumah Dek memang sekarang pakai seragamnya apa gitu ya, sesuaikan dengan keyakinan yang kemarin Pak Guru bilang gitu. Kalau memang sesuai silakan diikuti saja, seperti itu. Mungkin demikian Bapak Ibu apa yang saya sampaikan, atau mungkin ada pertanyaan lain lagi, dipersilakan. Cukup, baik. Jadi mohon sekali lagi ya Bapak Ibu agar antara sekolah dan orang tua itu mohon kerjasamanya. Jadi biar kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah ini
dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Apip, mohon maaf mengganggu waktunya. Siap. Menurut Pak Apip nih, bagaimana tanggapan Pak Apip tentang budaya positif dan keyakinan kelas yang pernah saya paparkan kemarin gitu. Oke, jadi menurut saya itu adalah hal yang baik ya, tentunya hal yang bagus karena merubah mindset dari aturan atau peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, dan itu juga sudah coba saya terapkan di kelas 5, dan mudah-mudahan dengan keyakinan kelas yang dibuat di kelas 5 itu juga menjadikan putra-putri kita menjadi lebih baik gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Apip atas Ya. tanggapannya, dan terima kasih juga sudah ikut diterapkan di kelasnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik buat murid kita. Siap. Terima kasih Pak Apip. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Ya. atas ilmunya. Ya, sama-sama. Oke, baik Bu Fitri, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin tanya nih, kemarin dari yang saya jelaskan mengenai budaya positif dan keyakinan kelas gitu, bagaimana tanggapan Ibu? Menurut saya tentang materi yang sudah Bapak sampaikan kemarin sangat bagus. Oleh karena itu saya akan mencoba menerapkan di kelas saya. Juga saya akan terapkan kepada anak saya di rumah. Oh, seperti itu. Sampai ke rumah bahkan Ya, ya. sampai ke rumah Pak. Jadi kalau begitu apa yang saya sampaikan tempo hari itu sedikit menginspirasi ya. Iya, menginspirasi banget dan bermanfaat untuk saya. Baik, terima kasih Ya. Ibu. Bu Lia, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Nah, saya di sini hanya ingin meminta tanggapan dari Ibu ya terhadap materi budaya positif dan keyakinan kelas yang pernah saya paparkan tempo hari. Nah, menurut Bu Lia itu gimana? Menurut saya itu sangat baik ya untuk penerapan di kelas, dan insya Allah nanti saya akan terapkan di kelas yang akan saya ajar untuk tahun ini. Mudah-mudahan mereka bisa mengikutinya dan menerapkannya. Baik, terima kasih Bu Lia. Jadi apa yang saya sampaikan itu terima kasih banget udah ikut serta supaya diterapkan di kelasnya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan belajar anak di sekolah. Terima kasih Ibu Lia. Saya juga terima kasih ilmunya, semoga Ya, sukses amin. untuk kita. Terima kasih. Bu Ois, mohon maaf mengganggu waktunya. Bagaimana tanggapan Bu Ois itu setelah tempo hari saya melakukan sosialisasi mengenai budaya positif di kelas? Alhamdulillah, setelah Pak Rahman melakukan sosialisasi tempo hari, saya sudah menerapkannya di kelas, dan alhamdulillah anak-anak responnya positif dan setuju.